pastikan di sini ada arus ya. Lalu setelah kunci kontak on, baru relay ini bekerja ya. Coba kita tekan tombol starter dan motornya pun langsung menyala ya. Vario 125 yang LED mati total. Kunci kontak on, off, on, nggak nyala sama sekali. Langkah awal yang kita lakukan, kita melakukan pengecekan pada rumah sekering terlebih dahulu ya. Kita menggunakan alat dispen seperti ini ya. Jika kalian tidak mempunyai alat dispen seperti ini, bisa menggunakan bolam lampu T seperti ini yang 12 volt ya. Bolam apa aja yang penting menyala 12 volt ya. Dibikin kabel 2 cabang seperti ini untuk mengganti dispen ini ya. Posisi kontak off di sini udah ada arus ya. Yang ketiga ini udah ada arus. Posisi kontak on di sini sudah ada arus. Lalu dikirim ke sini. Relay kaki 5 ini terus ditahan di relay kaki 5, belum bisa keluar ke sini. Terus nunggu perintah dari kunci kontak ya. Setelah kunci kontak on, baru yang ditahan dari relay kaki 4 ini baru dikeluarkan ke sekring yang 3 di sini ya. Oh ya, lupa ya. Ini kontak sudah on ya. Nah, coba kita cek yang arus positif yang dari sini. Setelah kontak on, ini kita pindahkan untuk mengukur tegangan positif, maka ini lawannya adalah negatif ya. Setelah kontak on, maka relay ini bekerja, mendapatkan arus positif dari kunci kontak, terus di sana sudah ada arus negatif. Nah, jadi positif ketemu negatif, maka relay ini bekerja, maka relay yang arus yang di tengah tadi yang ditahan maka akan dikeluarkan ke ujung ke sini ya. Di sini nggak ada arus ya, padahal ini kunci kontak sudah on, tapi di sini belum ada arus. Ada kecurigaan bahwa relay kaki 4 ini yang mati ya. Untuk pengecekan jalur relay kaki 4 ini ya. Kita bahas dulu cara kerja relay kaki 4 tersebut ya. Relay kaki 4 ini fungsinya sebagai, anggap aja sebagai saklar ya, tapi dia otomatis. Di sini ada arus standby 12 volt. Lalu di sini belum nerima arus ya setelah kontak off. Setelah kontak on, arus yang di sini baru dikirim ke sini. Intinya ini terhubung, anggap aja ini terhubung kayak gini. Jadi si saklarnya ngena kayak gitu ya, ngena kayak gitu otomatis. Nah, kapan saklar ini terhubung? Setelah kunci kontak on. Di sini sudah ada arus standby negatif dari ECO ya, sinyal massa dari ECO. Di sini belum ada arus. Terus di sini ada arus positif setelah kunci kontak on. Kunci kontak off di sini belum ada arus. Begitu kunci kontak kita on, arus yang dari kunci kontak yang 12 volt dikirim ke sini. Jadi ini positif, ini negatif, di sini positif, negatif ketemu positif, maka relay ini akan bekerja. Relay ini akan hidup cetek. Ada arus suplai arus 12 volt dari sini dan arus negatif dari sini, maka relay ini akan bekerja, akan bunyi cetek. Akan menghubungkan saklar yang dari sini. Ini bukan saklar yang sebenarnya, tapi kita biar mempermudah penjelasannya aja ya. Baru menghubungkan saklar dari sini secara otomatis. Begitu kontak on, cetek. Di sini positif, sini negatif. Keduanya arusnya menyala, di sini akan terhubung cetek. Maka di sini yang arus standby 12 volt tadi akan dikirim ke sini. Ke jalur yang ini ya. Coba kita cek jalurnya. Kita pastiin yang di sini ada arus negatif dari ECO. Kunci kontak off di sini arus negatif dari ECO sudah ada. Cara pengecekannya, maka yang satu kabelnya di arus positif aki,
yang satu ke negatif yang dikirim dari ECU. Tuh, nyala ya. Berarti yang dari ECU sinyal masanya ada. Untuk yang sebelah sini kurang jelas. Di sini yang sebelah sini sinyal massa dari ECU ya. Sinyal massa dari ECU, cara pengecekannya di sini kita kabel gasband kita sambungkan ke positif aki, terus yang satunya lagi kita colokin ke sinyal massa. Itu menyala, berarti sinyal massa dari ECU-nya ada ya. Tidak ada sinyal massanya. Tinggal lagi kita pengecekan yang bagian ini, arus 12 volt setelah kontak. Di sini kita karena kita pengecekan yang positif, maka di sini kita pindahkan lawannya yang negatif ya. Yang negatif di sini ketemu yang positif 12 volt setelah kontak. Mati ya. Setelah kontak on, harusnya di sini menyala. Tuh. Di sini menyala. Tapi tuh, di sini menyala ya, tapi sedikit. Menyala tapi sedikit. Kunci kontak off, on lagi, menyala tapi sedikit. Oke ya. Seharusnya terang seperti ini, tapi ini cuma sedikit ya. Coba kita tes pakai relay kaki 4. Yang keempatnya nggak menyala. Ada kecurigaan arus yang setelah kontak itu bermasalah ya. Karena di sini arus positifnya meragukan ya, ada tetapi kecil. Untuk memastikan arusnya normal apa enggak, coba kita mengganti relay kaki 4-nya dengan yang baru ya. Ini relay kaki 4 yang baru. Jika kunci kontak on di speedometer langsung menyala, berarti yang bermasalah relaynya doang. Jika diganti relay yang baru tapi kunci kontak on speedometer nggak menyala, kita perlu pengecekan di jalur yang setelah keluaran kontak ya, yang tadi kecil ya. Sudah terpasang ya kunci kontak on. Ini kunci kontak on, dan di sini ternyata masih belum menyala ya. Berarti masih ada masalah di jalur keluaran kontak. Nah, kita sudah selesai penggantian relay dengan yang baru ya. Tapi di sini kunci lampu speedometer masih belum menyala ya. Lampu speedometer masih belum menyala. Coba kita cek lagi di screen keluaran ini ya. Keluaran relay kaki 4 ada screen 3 di sebelah kanan ya, 10 ampere ya. Ini dan di sini pun masih belum ada arus yang keluar dari relay kaki 4 ya. Berarti jalur positif yang di sini meragukan ya. Di sini jalur sinyal negatif yang dari ECU ada normal, terang, menyalanya pun terang, berarti nggak ada masalah. Sedangkan di sini yang arus positif 12 volt yang setelah keluaran kontak di sini meragukan ya. Tadi menyala tapi kecil. Nah sekarang malah nggak nyala lagi ya. Sekarang nggak nyala sama sekali. Tadi yang menyala, sekarang malah nggak menyala lagi ya. Oke. Coba kita bongkar bagian depan untuk cek bagian kabel kontaknya ya. Nah itu menyala lagi. Tadi enggak, sekarang menyala lagi. Kita bongkar bagian depan dulu ya, untuk mengecek kabel keluaran kontaknya biar lebih jelas.
Oh ya, saya jelaskan lagi sedikit ya. Di sini untuk relay kaki 5 kondisinya udah seperti ini. Dan ini nggak tahu kenapa, emang dari tadinya emang sudah seperti ini udah dibalut bekasnya kayaknya pecah ya. Nggak tahu penyebabnya pecah kenapa. Tapi di sini di video ini kita nggak membahas tentang relay kaki 5 ya. Jadi kita biarin aja, kita abaikan. Relay kaki 5 ini, sedangkan relay kaki 5 ini ada relay pengisian ya, relay pengisian dan relay starter. Jadi fungsinya buat pengisian dan starter ya. Untuk jalur kontak di motor Vario 125 ini ya, yang jalur yang ketika kontak off yang mengeluarkan arus cuma satu ya, yang warna merah itu yang dari ECU ya, terus colok. Warna kabel yang menuju ke kotak sekring yang tadi ya, yang warna hitam leres putih. Hitam leres putih. Kunci kontak on. Itu dia masih nggak menyala ya. Ini ada kemungkinan kunci kontaknya yang bermasalah. Yang hitam itu baru menyala ya, tuh menyala. Setelah di sana menyala, yang arus yang setelah kontak, keluaran kontak berarti udah ada ya, yang di relay keempat berarti udah ada. Nah ya teman-teman ya, sekarang setelah diukur tadi yang di kabel yang dari ECU yang menuju ke kontak ada arusnya ya, berarti bisa dipastikan yang dari ECU menuju ke kontak aman ya. Terus diukur lagi yang keluaran kontak yang warna kabel hitam leres putih itu masih belum ada arusnya ya, setelah diukur pakai T-span ya. Nah dan entah kenapa setelah digoyang-goyang soketnya, yang kabel yang hitam leres putih yang keluaran kontak setelah kontak on ternyata langsung ada arusnya ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba arusnya langsung ada, mungkin karena soketnya longgar atau ya kurang konek ya. Nah sekarang dari kunci kontak, keluaran kunci kontak udah ada arusnya, coba kita cek lagi di sini ya. Sini kunci kontak kita off kan lagi ya. Di sini kunci kontak off, di sini ada arus ya. Arus dari sekring ini, sekring 3 ini, sekring 25 sama 10 ampere ini sekring sebelum menuju ke relay utama ya, relay keempat. Jadi awal mula arus 12 volt itu yang dari aki itu di sini dulu sebelum kunci kontak on. Pastikan di sini ada arus ya. Lalu setelah kunci kontak on, baru relay ini bekerja ya. Relay ini bekerja, arus yang dari relay ini yang 12 volt tadi ditahan di relay, setelah kunci kontak on baru yang 12 volt yang ditahan di relay dikeluarkan lewat yang kaki yang paling ujung tadi ya, yang dijelaskan di awal ya. Nah baru dari kaki sana baru terhubung ke sekring yang ini, sekring yang 3 setelah relay utama ya. Nah ini kunci kontak off, relay ini belum bekerja, ini belum mengeluarkan arus ya. Sekring yang setelah relay utama belum mengeluarkan arus. Nah
sekarang coba kita kontak, kita on kan. Ya, kontak sudah di on kan. Baru relay ini bekerja ya. Relay yang arus yang 12 volt yang ditahan di tengah tadi, di kaki yang tengah, baru terhubung ke kaki yang paling ujung ya. Kaki yang ke ujung baru dihubungkan ke sini ya. Nah, ini kunci kontak, posisi kunci kontak sudah on. Tuh, di sini udah ada arusnya ya, sudah normal ya. Kalau seperti ini sudah dipastikan di atas juga sudah menyala. Nah, coba kita lihat di bagian speedometer. Itu udah menyala. Tuh, bagian speedometer udah menyala ya. Kunci kontak off, kunci kontak on lagi, nggak menyala lagi ya. Kambuh lagi. Coba kita goyang-goyang di soket, kita goyang-goyang, tuh baru menyala. Berarti permasalahannya ada di soket kunci kontak ya. Udah ketahuan. Klakson bisa, coba di starter. Dan motornya bisa menyala ya teman-teman ya. Tuh. Jadi permasalahan pada motor Vario ini adalah hilang kelistrikan ya, kelistrikannya mati total. Ternyata permasalahannya sepele, ada pada kunci kontak ya. Oke, mungkin untuk video ini saya akhiri sampai di sini karena masalahnya sudah jelas ya. Permasalahannya sudah jelas dan ini sudah teratasi dan motornya sudah menyala. Maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, share, dan komen jika ada masukan atau pertanyaan. Dan terakhir jangan lupa subscribe ya, biar channel ini makin berkembang dan bisa memberikan tutorial-tutorial lainnya tentang teknik sepeda motor ya. Terima kasih.